Kobaran api ini melahap toko penjual bahan-bahan bangunan di Jalan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan membakar bagian-bagian lain bangunan. Kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik yang ada di dalam toko. Di karyawan kita ada kayaknya sih kata anak-anak yang lain, dia pasang colokan lumayan banyak kayaknya. Mungkin korsleting ya, ngomongnya Pak ya bahasanya ya Pak. Nah, habis itu api saya kebetulan di kamar di belakang jadi nggak tahu, cuman saya dengar ribut-ribut. Pas saya keluar, kebetulan api itu merembet ke daerah building sana. Nah, akhirnya untung warga ada bantu telepon ke Pak Lurah yang menghubungi Pak Damkar ya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Fani Imaniar. Pemirsa, seorang ibu hamil dievakuasi oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur dari lantai 2 rumah di kawasan Utan Kayu, Selatan Matraman, Jakarta Timur pada siang hari ini. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur curam untuk menurunkan wanita dengan bobot badan 90 kg. Nah, ini terpaksa yang samping enggak dulu, Pak. Yang samping enggak kuat. Yang samping Beginilah detik-detik petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur melakukan evakuasi kepada seorang ibu dengan berat badan 90 kg yang sedang hamil 7 bulan dari lantai 2 rumah. Tangan. 10 petugas sektor Matraman dikerahkan dengan dilengkapi peralatan tandu dan tangga. Dibantu petugas rescue, evakuasi berjalan dramatis lantaran pasien harus diturunkan melalui teras lantai 2 rumah dengan kondisi ketinggian yang curam. Proses evakuasi berjalan 30 menit sebelum wanita berusia 37 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Ada aduan atau telepon untuk evakuasi ibu hamil yang sedang sakit, ibu hamil usia 38 tahun, terus kemudian kehamilan usia 7 bulan. Karena kondisi berat yang hampir 90 kilo, pihak dari 118 menghubungi damkar, sektor 1 Matraman. Kita berkolaborasi dengan tim rescue dari Sudin untuk melakukan evakuasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Evakuasi pemindahan ibu hamil diterima petugas dari laporan suami karena pasien mengalami sakit di sekujur badan. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus pembunuhan berantai Wawon CS. Pemirsa, tersangka Solihin alias Duloh mengaku tergiur iming-iming uang 500 juta rupiah dari Wawon sehingga masuk dalam pusaran kasus pembunuhan berantai ini. Duloh mengaku membunuh 7 dari 9 korban kasus pembunuhan berantai. Tergiur dengan iming-iming uang sebesar 500 juta rupiah, membawa Duloh ke dalam pusaran kasus pembunuhan berantai. Doktrin dari tersangka Wawon Erawan tentang sosok sakti pemberi kesuksesan bernama Aki Banyu membuat pria yang sehari-hari berjualan es cincau ini terperangkap. Pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan Duloh setiap menerima perintah dari Aki Banyu yang belakangan dia ketahui adalah Wawon. 7 dari 9 korban dieksekusi oleh Duloh, baik dengan cara diracun maupun dicekik. Duloh sendiri mengaku sudah kerap menagih uang 500 juta rupiah yang dijanjikan Wawon. Namun, Wawon selalu mengelak dengan dalih uang akan diserahkan jika semua pembunuhan yang sudah dirancang selesai dilakukan.
Solihin alias Duloh telah mengakui seluruh perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh para korban serta siap menerima hukuman. 7 orang bapak yang ngelakuin merasakan ya membunuhnya. Bapak terima kesalahan bapak, itu cuma 7 orang. Bapak juga merasakan tapi ini perasaan disuruh nggak boleh membantah gitu. Nah, bapak tuh bisa ngebantah. Ya suruhan jangan boleh membantah, harus gitu. Siung kuwon atau kumaha? Hah? Siung kuwon atau kumaha? Kibanyu itu, dulunya Kibanyu. Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut dan masih menunggu hasil ekshumasi terhadap jasad para korban. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam rekonstruksi ulang kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Attallah. Salah satunya adalah korban sempat didiamkan selama 30 menit sebelum dibawa ke rumah sakit. Polri menggelar rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah. Total ada 9 adegan yang diperagakan, namun saat reka ulang, keluarga Hasya Attallah tidak hadir. AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono memerankan langsung rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah. Eko merupakan pengemudi mobil yang menabrak Hasya dalam kecelakaan di Jalan Raya Srengseng Sawah 6 Oktober 2022 lalu. Dalam salah satu adegan terungkap, sesaat setelah Hasya tertabrak, Eko turun dari mobil dan memindahkan korban ke pinggir jalan, namun tidak membawanya ke rumah sakit. Penyelidikan ulang kasus ini dilakukan atas perintah Kapolri setelah kasus ini menyita perhatian publik. Pasalnya, polisi menetapkan Hasya yang tewas tertabrak sebagai tersangka. Itu dulu, ya. Tindak lanjut ini kan belum selesai. Tim masih bekerja dan tentunya nanti akan disampaikan pada perkembangannya. Itu dulu rekan-rekan. Ada kemungkinan kendaraan lain nggak Pak yang melakukan? Kesimpulan belum kita bisa ambil kesimpulan ya. Kan tidak bisa serta-merta kemudian ada kesimpulan. Tetapi menjadi catatan penting, rekonstruksi ini merupakan bagian daripada untuk bahan analisis. Ya, bahan analisis. Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan Polda Metro Jaya tidak profesional dalam menangani kasus kecelakaan yang menghilangkan nyawa Hasya. Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, menyebut ketidakprofesionalan tersebut karena Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran baru membentuk tim khusus setelah korban dijadikan tersangka. Adapun tim pencari fakta internal terdiri dari Bidang Hukum Mapolda Metro Jaya hingga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sedangkan tim eksternal akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar hukum. CCTV peristiwa kecelakaan beredar di masyarakat. Kondisi jalan yang licin setelah hujan diduga menyebabkan korban hilang kendali saat akan menghindari motor yang berhenti di depannya. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul mobil SUV yang dikendarai pensiunan polisi berinisial E dan melindas korban yang terjatuh. Warga yang menyaksikan kecelakaan tersebut melihat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi. Pemilik mobil bersama keponakannya pun sempat turun untuk melihat kondisi korban yang ternyata telah meninggal dunia di tempat kejadian. Bukannya nggak pergi dulu, bentar tahu menghindari mobilnya dulu, parkir. Oh, markirin mobil ya, terus yang turun ponakannya. Dia turun, terus dia lihat dompet-dompetnya kali, dia alamatnya mana rumahnya, tuh anak itu kan. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan di lokasi ini juga bukan pertama kali terjadi. Diduga faktor kondisi jalan yang sempit dan ada beberapa sumur resapan di tengah jalan membuat lokasi ini menjadi rawan terjadi kecelakaan. Ya, kami akan bahas lebih dalam terkait kasus penabrakan atau tabrakan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Attallah. Dan saat ini atau sore hari telah terhubung dengan Dwi Syafiera Putri selaku ibu dari almarhum Hasya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Ira. Selamat sore Kak Fani. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sehat ya Bu ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya bersama kami dalam iNewsroom pada sore hari ini. Bu, sampai dengan saat ini proses hukum masih berjalan. Ibu apakah juga sudah bertemu kembali dengan pelaku? Katakanlah kalau kata polisi mengatakan ada upaya mediasi, ada upaya konsolidasi seperti itu, betul? Betul. Jadi sudah sempat ketemu dengan pelaku, Bu? Tidak. Oh, enggak sempat dipertemukan? Mereka berusaha, polisi maksudnya ya, para penegak hukum berusaha untuk menemukan kami, tapi dari pihak kami yang tidak ingin bertemu dengan terduga pelaku dan keluarganya. Kalau boleh tahu alasannya apa, Bu? Saya nggak mau aja, kita kalau ketemu di pengadilan aja, kenapa harus bertemu di ruang-ruang seperti itu? Saya dengar sebelumnya pelaku sempat mengatakan hal yang tidak mengenakan ya kepada Bapak ya? Betul. Ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa keluarga, ibu dan juga keluarga tidak ingin bertemu dengan pelaku sampai nanti proses hukum ini akan berlangsung di persidangan. Betul, Pak. Betul. Sempat ada tekanankah Bu atau katakanlah upaya begitu dari pelaku untuk menghubungi secara paksa begitu kepada ibu atau keluarga? Beberapa kali, Kak. Seperti apa, Bu? Datang ke rumah malam-malam, datang ke rumah siang-siang, datang ke rumah malam paling banyak deh. Pelaku yang datang atau siapa? Tidak. Terduga pelaku selalu berada di belakang punggung, entah punggung keponakannya atau istrinya. Jadi tidak pernah mau menunjukkan wajahnya secara langsung kepada ibu atau bapak gitu ya? Betul. Ya kita bisa sedikit menakar seperti apa ya sikap dari yang bersangkutan seperti itu. Nah, atau terjadi pembicaraan nggak dengan orang-orang yang ya bisa kita bilang ini disuruh begitu untuk bertemu muka atau bertemu langsung dengan ibu dan juga bapak? Memang banyak saat itu banyak yang menyarankan sudah bertemu aja gitu. Tapi kami tetap nggak mau tuh, Kak. Ada Jadi mau dipaksa kayak gimana pun kami tetap enggak. Tapi sempat pernah dipaksa, Bu? Harus, kalau enggak nanti begini? Oh, enggak. Oke. Kalau harus banget, terus nanti kalau gini enggak. Oke. Ada bentuk ancaman dari pihak lain begitu? Enggak. Oke. Biasanya kan kalau di media sosial mungkin ada kayak semacam DM atau katakanlah orang-orang yang netizen atau akun-akun anonim begitu, Bu, yang komentar-komentar gitu, ada juga enggak? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Mbak. Oke, alhamdulillah ya. Kalau dari kuasa hukum sendiri, kuasa hukum keluarga ibu dengan kuasa hukum dari yang bersangkutan, apakah juga sudah ada pertemuan seperti itu? Belum ada. Yang ibu, bapak dan juga keluarga dari almarhum Hasya ingin tuntut, ini seperti apa atau apa saja? Tuntutan kami, concern kami pertama ini sudah jelas ya, Kak Fani ya, adalah tolong tanggalkan, tolong lepaskan status tersangka dari Hasya. Pada namanya Hasya, nama anak kami yang selama ini juga sudah menjadi korban, yang menurut beberapa pakar saya dengar sudah tidak mungkin kalau yang bersangkutan sudah meninggal itu dijadikan tersangka. Baik. Terakhir, Bu Ira. Kalau dari proses hukumnya sendiri atau katakanlah bagaimana polisi menangani kasus ini, apakah ibu puas? Apakah ini sudah cukup jelas dan juga transparan terkait dengan pengusutan kasus yang menewaskan anak ibu atau putra ibu? Kalau kami bilang puas, biar masyarakat yang menilai. Jikalau kami puas, kami mungkin kasus ini tidak akan seviral ini, tidak akan sebesar ini. Betul. Ya, jadi biarkanlah masyarakat yang menilai bagaimana kinerja para aparat penegak hukum itu. Kalau kami hanya menuntut hak kami sebagai orang tua, di mana anak kami Muhammad Hasya Atallah Saputra sudah menjadi korban pada tabrakan maut 6 Oktober 2022. Ini semoga bisa menjadi sebuah evaluasi atau pertimbangan seperti itu ya, Bu Ira. Sebelumnya kami menyatakan duka cita sekali lagi Bu Ira atas peristiwa atau musibah yang menewaskan putra Ibu, karena tidak ada duka yang mengalahkan
duka dari orang tua yang ditinggal oleh anaknya ya Bu ya, putranya. Terima kasih sebelumnya Bu Ira, sehat selalu Ibu. Saya boleh Salam pesan untuk keluarga. sedikit buat para wartawan hebat di Indonesia. Monggo Bu Ira. Untuk rekan-rekan wartawan hebat, wartawan media cetak maupun media elektronik hebat Indonesia, tolong berikan saya waktu beberapa hari agar kami bisa fokus mengurus adik almarhum yang harus turun di di seleksi prapon di Palembang. Please, tolong jangan hubungi kami dulu biar kami bisa fokus. Sukses dan juga fokus dan juga sukses begitu Bu. Terima kasih, sukses untuk semuanya, sukses untuk para wartawan hebat Indonesia. Amin, terima kasih banyak Bu Ira atas ucapannya atau apresiasinya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat sore. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap seorang anak pejabat di Wajo. Pelaku penganiayaan terhadap seorang juru parkir di Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami syok. Beginilah aksi penganiayaan seorang tukang parkir di Jalan Andi Pagaru, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh anak seorang pejabat. Video ini viral di media sosial. SS, korban pemukulan, mengaku alami syok usai peristiwa penganiayaan tersebut. Korban pun meninggalkan rumah sementara dan tinggal di rumah kerabatnya untuk menenangkan diri. Korban mengaku ditendang dan dipukul oleh pelaku. Ia juga membantah jika dirinya mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku saat kejadian. Jadi ya kasi usorong yolo limonte kada pelan-pelan apa nah engkau to mondri sale kanang. Depan maru. Jadi usorong yolo depan aku mondri usorongnya tiba-tiba mendadak angka poli mondri tapa usah dibami natandaka pas natandaka sempoyo kata pernah jagur kasih konaro oleh na akor. Sementara itu, pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan pelaku pemukulan sebagai tersangka. Untuk untuk tersangka sendiri kami sudah tetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan pasal 351 ayat 1. Dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tersangka saat ini ditahan di sel tahanan Mapolres Wajo guna menjalani proses hukum selanjutnya. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang melaporkan.